Pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menolong kita semuanya, menolong kita untuk melakukan setiap ketaatan dan kebaikan. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjaga kita, menjaga dari segala keburukan, segala fitnah, baik dunia maupun akhirat. Dan semoga Allah kumpulkan kita, keluarga besar kita bersama dengan orang-orang yang soleh, dan semoga kita ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Qawaidul Qur'aniyah lil Hayat wan Nafas. Masuk di dalam bab 4, yaitu kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat menafsirkan surah Al-Qiyamah ayat 14 dan ayat 15. Kaidah yang keempat yaitu tafsir surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 14 dan 15. Pada kajian yang lalu kita mempelajari tentang nama-nama hari kiamat. Ya. Jadi kajian yang lalu kita mempelajari nama-nama hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali Allah menamakan, yaitu nama-nama hari kiamat itu. Yang jenengan catat sudah berapa? Itu namanya terserah dihafalkan nggih monggo, dijarno nggih monggo. Ya sekedar tahu bahwa nama kiamat itu banyak. Ada as-sa'ah, ada al-ba'ad, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengkaji dua ayat ini. Yang ini masuk di dalam kaidah kehidupan. Masuk dalam kaidah kehidupan. Kita simak surat berapa? 75 ayat 14 dan 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Ya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ini kaidah. Kaidah yang keempat, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun manusia itu mengemukakan alasan-alasannya. Ayat ini merupakan salah satu kaidah utama. Merupakan salah satu kaidah utama yang terkait kaifa ta'amul nasu ma'an nafsi. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan jiwanya. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan jiwanya. Ta'amul ma'an nafsi, berinteraksi dengan dirinya sendiri.
Nah, sekaligus ayat ini sebagai solusi, sebagai makhraj, jalan keluar, serta wa'illaju, obatnya, penangkalnya, ayat ini. Yang artinya apa? Dalam diri kita itu ada problem. Di dalam diri kita, di dalam interaksi kita terhadap diri sendiri itu ada problem, ada masalah. Ya, di dalam interaksi kita kepada diri kita sendiri itu ada apa? Ada masalah, ada problem yang sering tidak kita sadari. Apa problemnya? Ketidakserasian antara zahir dengan batin. Itu kan problem. Problem apa bukan? Tidak adanya keserasian antara zahir dengan batin. Yang diucapkan dengan kenyataan itu nggak sama. Itu problem apa bukan? Problem. Tapi itu terus setiap hari kita lakukan. Perhatikan ini. Dan mungkin menurut kita, kalau kita semakin lihai memutarbalikkan fakta, itu seakan-akan itu merupakan satu kelebihan bagi kita. Lihat pengacara-pengacara yang handal, itu pengacara-pengacara yang apa? Yang pandai muter-muter ilatih, tadi ulatih itu melintir-melintir pengacara. Fakta salah itu dadi bener itu bisa. Itu sekarang. Tapi demi Allah, dia tahu tentang dirinya sendiri. Aku salah itu ngerti. Sama. Nah, ini problem pertama. Problem pertama di sini. Ya, problem pertama di sini. Coba masing-masing kita punya nggak karakter ini? Masing-masing kita ada nggak ini? Tidak adanya kesamaan antara zahir dengan batin. Masing-masing kita punya nggak ini? Ya. Nah, ini kita. Lah di sini yang disebutkan yang namanya al-kadhib itu, kedustaan. Yang namanya kejujuran itu apa? Kemarin kita bahas as-sidqu itu. Definisi as-sidqu, jujur itu apa? Saya ingin mengutarakan yang dikatakan jujur. Pertama, definisi jujur antara yang diberitakan dengan realita itu sama. Itu jujur. Definisi jujur pertama itu yang dikabarkan dengan realita sama. Sedikit saja nggak sama, itu sudah nggak dianggap jujur. Itu arealnya para ulama. Begitu. Arealnya ulama. Sedikit katakan hadis ya. Hadis dilihatkan dari 10 perawi, 9 itu benar, 1 yang nggak benar. Sudah dikatakan mungkar. Dan wong sing sono ki bener bisa. 1 orang yang nggak benar yang Anda katakan bukan dari Pak Ahmad. Oh, nggak ketemu Pak Ahmad kok katanya ketemu Pak Ahmad. Itu sudah dusta. Hadis ini cacat. Bayangkan 9 perawi itu. An ini ketemu, an ini ketemu, an ini ketemu, sampai 9 orang. Begitu yang ke-10 an ini, padahal enggak begitu. Jadi kan terputus di sini. Entah kabar dari mana. Ini arealnya para ulama. Perhatikan Mbak, perhatikan. Ini sederhana banget, tapi ini sangat mengerikan nanti di sisi Allah. Makanya masuk dalam kaidah ini. Manusia ini pertama. Yang pertama definisi jujur itu antara yang dikabarkan dengan realitas. Contoh ditanya, jam berapa sekarang? Sekarang jam 9. Padahal kurang 10. Itu Anda sudah dusta. Dusta apa jujur? Wong sik jam 09.00 kurang 10 kok sampai bilang jam 9. Ini kalau masalah sholat kena sampai masalah ini. Belum waktunya masuk Anda sudah bilang masuk. Belum masuk Anda mengatakan masuk. Ini masalah.
salah. Coba bayangin, baru ini aja sudah dikatakan dusta. Itu karyanya ulama. Betapa berhati-hatinya para ulama. Makanya kalau dilihat dari sisi ini, awak dewi ini gak bisa jujur belas. Wal paling jual. Kalau di duit aku, entah. Terus isi. Ada nggak ibu-ibu begitu? Nggak ada. Nggak ada yang tersisa. Semua. Suami istri mana yang jujur? Dari sini kelihatan banget siapa kita ini. Dari sini kelihatan banget siapa kita. Ini poin pertama. Ini problem. Ini masalah. Hari ini kita mungkin nggak masalah. Oh, alhamdulillah, bojoku percaya tak paraku gak ada duit. Akhirnya kasih jaluk bagi yang suami. Anda belum selamat, Anda celaka. Kenapa Anda lupa dihisab oleh Allah? Anda lupa itu akan dipersoalkan di akhirat. Subhanallah. Ya. Tapi walaupun demikian Anda tahu itu, aku bojo. Anda tahu itu. Kita sadar. Aku bejo ini. Yo kok mungkin masa kita habis selesai bojo berhasil terus alhamdulillah. Alhamdulillah, bojoku percaya menungso. Dan ini talbisus syaitan ini. Atau ibu-ibu berhasil suaminya ditipu, akhirnya dikasih uang. Ini kayak bayar ini double, padahal gak double. Bisa terjadi apa tidak? Bisa terjadi. Akhirnya kasih double, wis iki sampean nek gemene persiapan. Alhamdulillah, aku bejo berhasil begitu. Kan nauzubillah. Tanpa sadar, itu poin pertama. Diri kita ini ada problem. Tidak adanya kesamaan antara dohir dengan hati. Insya Allah. Ini bukan sekali dua kali loh kayak gini. Coba ingat-ingat, eling dari hati yang jujur benar, dari hati yang bersih. Kita sangat banyak apa sangat sedikit melakukan hal itu. Gak usah banter-banter, Bu. Usah banter-banter, pun percaya. Makanya wajah kula biasa ireng-ireng. Ini nanti ngaku soleh itu kondisi sekali. Gak izin kula biasa ngaku soleh, gak malu. Itu satu definisi as-sidq. Ya. Kemudian definisi yang kedua yang dikatakan as-sidqu itu adalah al-istiwa bainal dhahir wal batin. Yang kedua, yang dikatakan jujur itu antara yang dhahir dengan yang batin itu sama. Yang dikatakan jujur, definisi jujur yang kedua apa? Antara yang dhahir dengan yang batin itu sama. Apakah kita selalu sama antara yang kita tampakkan dengan yang kita sembunyikan? Jawabnya? Ya, ada orang senyum ketemu orang, padahal dia mangkel. Senyumnya di bibir, cekot-cekotnya di dalam. Sampai bisa baru sampai akrab pembangga Dewi rukun sekarang. Yes, ya pokok tak terus sampai dis buyang-buyu ketemu. Ya lambe iku sing buyu. As-sidq. Adanya kesamaan antara dohir dengan batin. Coba dicek. Kenapa? Pada ayat berikutnya itu disebutkan di ayat 14 itu manusia itu menjadi saksi atas dirinya. Artinya Pak, manusia itu ngerti dirinya itu siapa itu ngerti kita. Kita itu bijuan apa enggak, dusta atau itu kita tahu. Cuma kita lupakan dan kita abaikan. Ini nggak diabaikan di sisi Allah, Pak. Ini loh. Ini kan kita pura-pura dalam perjalanan berislam ini. Ya. Kenapa? Karena ini menentukan banget ini nanti.
Orang mukmin dengan munafik itu di sini nanti disebutkan. Bukan biasa ini. Mungkin kita abaikan, harus biasa. Ini bukan biasa. Sabar ya, itu definisi jujur yang kedua. Adanya kesamaan antara apa? Dohir dengan batin. Yang ketiga, adanya kesamaan antara yang diucapkan dengan perbuatannya. Ini definisi kejujuran. Antara qaul wal fi'al, antara ucapan dengan perbuatan. Ini dituntut kejujuran. Besok insya Allah nih, jadi tuh barangku laku, kamu tak kasih sekian persen. Orang janjikan itu paling bagus, Pak. Janji itu rata-rata itu paling bagus. Gak eman-eman dijanjikan ini. Ini kan aku oleh sekitar 100 juta, nanti sampai tak kasih 5 juta. 100 juta kayak 5 juta itu kayak uenteng dan aku nek pas baru duit. Paham? Paham? Lu tak kasih 5 juta. Bayangan kita 100 juta dicoba 5 juta itu sedikit banget. Iku nek durung ono. Tuh gak lewat ngutang itu. Terus tangku aku kita tanggal sak ini kok oleh kiriman, oleh sahuran 30 juta. Aku lah utang sampai 5 juta. Aku sahur beres, tulisin beres barang ya. Tak sahur beres 5 juta. Wong 30 dicoba 5 juta kan? Masuk banyak, enteng nyawa 5 juta itu. Iku nek sik durung ono. Jelas benar? Itu kita, bukan orang lain. Perhatikan diri kita dan ayo bercermin. Ya kita bercermin dengan 3 kondisi tadi. Biasa 3, terus dibahas banyak nanti tambah bapak dulu. Cukup 3 ini saja, terus kita tulis gambaran orang soleh. Kita foto kita dikasih tulisan karakteristik orang soleh itu pas betul tulisannya model bulan biasanya. Pas betul kira-kira. Itu baru satu sifat loh. Itu baru sifat as-sidqu. Belum sabar, belum ikhlas, belum syukur, belum qanaah, belum zuhud, belum dermawan. Tambah bapak belum kita. Ya, baik, itu yang pertama tentang problematika seseorang terhadap diri. Nih. Jadi ayo diperhatikan interaksi kita kepada diri kita sendiri. Yang pertama ini, bagaimana seseorang berinteraksi dengan jiwanya, dengan jiwanya. Bon. Persoalan yang kedua, problem yang kedua adalah karakteristik manusia itu tidak mau disalahkan. Walaupun dirinya sebenarnya salah. Insya Allah. Ini karakteristik manusia itu egonya tinggi banget. Amma disalahkan, amma dibantu. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan manusia itu berupaya untuk mencari alasan-alasan untuk membantah tuduhan atau ucapan-ucapan buruk yang diarahkan kepada dirinya. Ini mencari alasan. Nah ini termasuk nanti dalam banyak hal dalam masalah hukum. Ini baru kaitan kepada diri sendiri. Pada dasar orang itu nggak mau disalahkan. Coba kalau orang itu legowo disalahkan, jarang ada tengkar itu. Pertengkaran terjadi kenapa? Pertengkaran terjadi kenapa? Hah? Mau disalahin. Walaupun sudah jelas salah. Nanti ketika dia sendirian dia sadar bahwa dirinya itu salah.
Tapi begitu bicara dengan orang lain atau mungkin dengan pasangan suami istri, itu bisa bertahan dia. Ya apa caranya kesalahan itu tidak jadi salah, atau paling tidak dimaklumi. Masya Allah. Ini nanti yang berat di sisi Allah, makanya di sana nanti ada namanya keadilan. Tuh. Ada namanya apa? Nah, Bapak Ibu, ini poin-poin pertama, poin-poin awal di dalam pembahasan surat Al-Qiyamah. Ayat berapa tadi? 14. Pun ayat dirasakan dalam perjalanan hidup, baik sendiri maupun berumah tangga. Ayat dirasakan. Apakah itu karakter kita? Emoh disalahmu, emoh dipaitu, berupaya membantah, berupaya mengeyel gitu. Nanti ngoten niku ya iki sing garai disalahno niku kemudian untuk membela diri, lah itu kadang-kadang ndolek sak nyaut-nyaute niku. Supaya orang yang nyalakan juga bisa disalahkan gitu. Supaya orang yang nyalakan itu bisa disalahkan. Bagaimana caranya? Mencari aib. Mencari ya. Nah, ini melangkah yang sudah lebih jauh dan ini karakter yang mengerikan. Dan disitulah terjadi pergesekan, bentrokan, benturan di antara sesama manusia, baik secara keluarga maupun masyarakat. Di sini letaknya. Di sini konsepnya. Kemarin sebenarnya kita sudah mau ada daurah qadarullah, keluarga sakit. Akhirnya buatan situ. Ya ada daurah yang sudah dikadang-kadang sama teman-teman di mana ruang. Kita akan bahas mengapa aku harus mengalah, itu ruang. Akhirnya kasih tau ngalah. Lo kasih tau budak. Itu yang poin-poin pertama di dalam kaidah ayat ini. Nah, dalam waktu yang bersamaan, ya, menjaga urusan jiwa itu merupakan tangga naik. Merupakan apa? Tangga naik agar jiwa selalu bersih dari noda-noda dosa, dari kerak-keraknya dosa. Menjaga kebersihan jiwa merupakan tangga naik. Atau merupakan sebuah kenaikan satu tahap demi satu tahap agar jiwa selalu jernih, agar jiwa selalu bersih. Karena urusan jiwa itu urusan yang paling penting dalam hidup. Urusan batin, urusan kolbu, urusan roh, urusan pikiran, itu urusan paling penting dalam hidup. Saya ulangi lagi, urusan paling penting, urusan paling urgent dalam kehidupan. Kenapa? Karena urusan ini merupakan pokok dasar dari impian semua orang. Orang itu ingin hidupnya itu nyaman. Orang itu ingin hidupnya itu sejahtera. Orang ingin mendapatkan hidup itu tenang. Dan itu semua gak bisa diperoleh kecuali dengan jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu menghasilkan kelapangan cara berpikir dengan kejernihan akal. Nek pikirannya jernih, ndelok masalah itu ya jernih. Nek pikiran budak, ndelok masalah itu ya budak. Sampeyan tinggal di dalam kondisi jenengan emosi niku. Napa sing sampeyan delok iku salah kabeh? Betul apa enggak? Lagi jenengan marah, jenengan emosi, sedaya sing sampeyan tinggal niku salah kabeh. Pengarek cilik, celuk-celuk, umi, omah umi. Salah. Semua yang dilihat itu salah.
Semua yang dilihat itu buruk. Itu kacamata panjenengan dengan saya dalam hidup ini. Jangan diabaikan, jangan diremehkan, dan jangan disepelekan. Urusan jiwa itu urusan kehidupan kita. Dan urusan jiwa itu urusan akhirat kita. Karena itu yang akan dilihat oleh Allah SWT. Perkataan kita lurus atau tidak tergantung bening atau kotornya hati kita. Ucapan kita tertata di atas syariat itu kalau hati panjenengan dengan saya masih terkendali dengan syariat. Ketika sudah lepas kendali, apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan? Wis gak wapi, kau wapi ditabrak. Kau niku ngaji, kalau ditusuk kau di. Lalu kadung keloan ini pelet niku. Wapi ditabrak kalau ditusuk. Subhanallah. Ini jiwa Pak. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah demi jiwa ini. Demi jiwa Allah bersumpah sampai kurang lebih 11 kali Allah bersumpah. Di dalam surat apa? Asy-Syams. Itu bersumpah. Sebelum Allah membicarakan tentang masalah jiwa, Allah bersumpah sampai 11 kali. Nggak main-main. Kalau Allah nggak pakai sumpah itu firmannya pasti bersumpah 1 kali itu sangat benar. Ini 11 kali Allah bicara tentang sumpahnya untuk membicarakan tentang jiwa. Jiwa. Ibnu Qayyim mengatakan jiwa. Panjenengan dikatakan dia itu orang sabar karena jiwa. Ini amalan-amalan qalbu semua ini Pak. Coba dibuka surat Asy-Syams. Ya, surat berapa? 91. Iya, ayat 1. Dibaca di sana nggih. Sampai pada ayat yang ke-10. Monggo. Demi matahari dan cahaya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu pagi. Itu sudah 2. Dan seterusnya wal qamari wan nahari wal laili was samai wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha, dan seterusnya. Lalu bersumpah demi apa itu? Demi jiwa. Demi jiwa. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui dalam surat Al-Qiyamah pada ayat 14 dan 15 yang menunjukkan itu karakteristik dasar kita sebagai manusia. Jadi poin pertama tadi, nah, bagaimana seseorang berinteraksi dengan dirinya, diperhatikan karena kita punya problem dalam masalah ini. Kita punya problem pada diri kita sendiri. Itu yang pertama, problemnya apa? Tidak adanya keserasian antara dohir dengan batin dan seterusnya tadi. Itu poin pertama. Yang kedua apa tadi? Manusia itu nggak mau sampai nanti di hadapan Allah pun begitu. Dia mencari alasan-alasan. Dan itu dimulai dari dunia ini. Dimulai dari apa? Dunia ini. Ya, walaupun manusia berupaya untuk mengingkari apa yang dia perbuat. Walaupun manusia berupaya untuk mengingkari apa yang dia
Tapi manusia itu melihat dengan jelas apa yang dia perbuat. Manusia melihat dengan jelas apa yang dia perbuat. Coba ngapunten sangat. Ketika habis berantem dengan suami istri kan biasanya diutus jadi loh, lempar apa jenis? Lempar lembing. Lempar masalah ke masalah, bahas satu kasus demi kasus, itu kan dibahas semua kayak gitu. Pakai masalah-masalah yang sudah terkubur, terpendam itu bagaimana bangkit kembali gitu kan. Diungkit-ungkit masalahnya yang sudah expired, dikasih pembaruan. Ya Allah. Nah, coba setelah itu coba dengan duduk dan merenung dengan jujur. Coba ambil posisi duduk berpikir dengan jujur. Betapa naifnya kita baru saja. Kita salahkan pasangan kita padahal kita salahnya nggak karu-karuan. Coba renungkan waktu itu dengan jujur. Berani nggak kita jujur? Betapa naifnya kita. Mungkin di mata kita waktu itu jelek sekali pasangan kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita. Coba jujur, diukur tenan. Jadi sing luwih elek iki sapa? Akan nambah. Ini kita tahu aku sing luwih elek saja. Ya cuma karena keegoian kita itu lebih tinggi, ego kita itu sangat tinggi, akhirnya kalah. Ngomong itu kalah. Ya, debat itu kan tergantung pintar ngomongin, Pak, bukan masalah benar salah. Makanya kalau tengkar itu jangan dibiasakan debat. Enggak nontek, karena orang nggak mau disalahkan tadi itu. Ya, begitu diangkut masalah yang satu, diangkut masalah yang nggak mau kalah pokoknya. Kan di situ terjadinya pertikaian yang begitu mengerikan, itu membakar amal-amal kita di sekitarnya, amal-amal soleh kita hancurkan satu persatu dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti perasaan pasangan kita masing-masing. Satu persatu amal-amal soleh kita pendungi supaya hancur. Satu persatu ibadah-ibadah kita hancurkan tanpa sisa. Masya Allah, itu yang terjadi pada diri kita. Nah, begitu juga dalam penerapan kaidah surat Al-Qiyamah ini tentang berkaitan dengan sikap manusia di dalam menerima syariat. Sikap manusia di dalam menerima syariat. Juga demikian, Pak. Nah, jadi terkadang beberapa nas ayat, beberapa hukum terhadap ayat atau hadis itu sudah diketahui dengan jelas, dengan baik. Ya, namun ayat itu pun sudah sangat jelas dan tegas, akan tetapi belum tentu jiwanya mau menerima. Belum tentu jiwanya mau menerima. Masya Allah. Mencari alasan bagaimana supaya nas ini tidak seperti itu bunyinya gitu. Tidak seperti itu. Contoh, kita mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan sesuatu yang kita senangi. Larangan kepada sesuatu yang kita senangi. Contoh, larangan musik. Yang senang musik pasti nggak terima musik itu haram. Pasti nggak terima. Ya apa carane dolek fatwa, mencari dai-dai kalau perlu, supaya ada nanti celah untuk mengatakan halal. Begitu ada penceramah, oh itu tidak masalah, ini tidak boleh. Itu pasti nggak disangka itu. Nggak disangka itu. Subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada kekotoran. Jangan lihat tafsir-tafsir para ulama dulu. Kalau mak sekarang nggak saya ukuran, bukan sakit kena ukuran. Banyak kedustaan saya lihat. Oh sudah jelas makna secara harfiah sudah saling ketemu otak ngoten iki, ya Allah. Terus belum lagi pemutar kalimat, maknanya nggak begitu jadi begitu gitu. Itu banyak. Makanya kita lihat sekarang itu kalau jenengan ngapunten ya di zaman sekarang. Orang lihat ulama itu bukan lihat
kedalaman ilmu, tapi pinternya. Lihat. Nek jenengan kali kula dorong ngaji, ya ketipu dengan penampilan-penampilan yang pintar, yang cerdas dan macam-macam. Tapi kedalaman di dalam memahami itu nggak sampai ke situ. Gitu. Ketelitian. Ya ngapunten sedikit saya kutip ya satu tema aja. Saya nggak sebutkan nama ustadznya. Ada sebuah kalimat yang ini sebenarnya salah fatal sebenarnya. Kami sangat menyayangkan, sangat menyayangkan. Ya, makna maulid. Maulid itu maknanya kelahiran. Maknanya maulid Nabi berarti sampai mengingkari kelahiran Nabi kan? Kafir sampai mengingkari. Itu dibawa ke sana. Akhirnya dibahas ini bukan apa nih? Acaranya. Sampai nek mengingkari maulid berarti jenengan kafir. Ya jelas mengingkari Nabi lahir masuk. Maulid ini kenapa begini? Kelahiran. Jadi Nabi lahir itu namanya maulid. Nah, siapa yang mengingkari? Pahami? Ini dibawa arah kepada memberi. Isi jemane urusan ini, ngono lho. Lho ini dicampur teng mriku antara makna secara harfiah dengan definisi memperingati aja. Ini dicampur tadi sampai mengingkari maulid kufur. Ya benar. Makanya maulid itu syarat. Udah sih. Kita terus tadi dia nggak benar. Memaksakan kehendak untuk menghalalkan atau membolehkan, intinya seperti itu. Padahal sebenarnya nggak cool. Maulid itu kelahiran Nabi itu, Pak. Lah sing dipermasalahin apa nih? Memperingati acara ini gitu. Loh. Saking gemes itu loh tidak begitu. Kenapa kok? Ya apa sih? Dan kita lihat masalahnya itu, gitu loh. Kita lihat akhirnya. Sampai sekarang gini loh. Kalau sampai punya orang tua atau simpan punya anak itu nggak pernah berbakti kepada jenengan, nggak pernah mentaati jenengan. Anjuran jenengan ditinggalkan semua. Tapi ini acara jenengan kelahiran, dia peringati Pak, sampai difoto, dikasih roti sakrudo, gede di sakrudo, terus lilinnya cakar listrik. Pak, aku demi cinta kamu, ini hari ulang tahun, tak foto Pak, tak ulang tahun nih, sampai terima kayak begini. Anak durhaka itu, anak taat itu yang kayak apa? Tak kasih contohnya, contohnya. Dan ini fakta di lapangan, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi menyatakan cinta kepada Rasul dengan cara seperti itu. Nah sekarang mana yang lebih syar'i, mencintai Nabi dengan mengamalkan sunnah tiap saat? Tiap saat kita amalkan sunnah. Mana yang dikatakan cinta Rasul? Yang mana? Yang memperingati kelahiran jenengan sing gedine liline sak cok listrik mang, ya, demi menunjukkan bahwa dia sangat empati dengan jenengan. Iki ulang tahun jenengan, tapi nggak pernah ngasih nafkah jenengan sebagai orang tuanya, nggak pernah peduli dengan keadaan jenengan sakit juga dihiraukan. Mana yang lebih taat dikatakan orang yang cinta kepada Rasul? Dengan orang yang setiap saat mengamalkan sunnah. Dan ini fakta di lapangan, Pak, yang sekarang dioblak-oblak karu-karuan. Belum lagi dengan keyakinan na'udzubillah, semoga Allah memaafkan kita semua, membaca sholawat dengan joget dangdut ini ada petang putih. Ya sholawat dengan dangdutan ini ada petang putih. Doa Nabi loh ini. La haula wala quwata illa billah. Wonten malih sing begitu dia berdiri ternyata Nabi sudah datang di majelisnya. Niki apa maneh ngono. Abu Bakar itu orang yang paling dicintai Nabi itu gak pernah mengalami seperti itu. Seumur hidup Abu Bakar. Setelah Nabi mati gak pernah mengaku-ngaku, oh mang bengi aku didatangi Nabi. Gak pernah ada sahabat cinta begitu. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih utama didatangi Nabi? Sekarang mengaku demikian. Bahkan yang lebih mengerikan lagi. Nah ini, ketika aku ziarah di makam Nabi, aku lihat rohnya Nabi keluar dari jasadnya dan mendekat kepadaku mencium lututku. Terus ada ustaz dari Indonesia mengatakan ode itu wali loh, belum bisa loh.
logika sampean nggih endi, Pak. Makanya kecondongan hati-hati. Dan ini Ustadz yang dikatakan cerdas itu. Mengatakan sosok ini dikatakan wali yang na'udzubillah khurafatnya harus nggak bisa ditanggung, khurafatnya nggak karuan ini. Nabi mencium lututnya tuh jadi sih bener sama. Berarti lebih mulia siapa? Orang ini. Hah? Orang ini. Ngapun, ini nggak dibahas tuh. Terus disampaikan di forum. Lalu kita diem. Mana kecemburuan kepada tauhid itu mana? Mana gitu? Ini kemungkaran, Pak. Lah dakwah itu dua isinya. Sekarang nggak jalan dua ini. Dakwah ini kok kali loh dakwah. Bukan ceramah dakwah itu. Dakwah itu satu, amar ma'ruf. Yang kedua, saya tanya ke jenengan, mungkinnya sekarang jalan apa? Sampai nggak di forum-forum kajian. Saya sampaikan di khutbah-khutbah Jumat saya. Di masjid. Di mimbar yang saya berdiri, berapa kali disampaikan kemungkaran kepada kita. Sekarang masalahnya, mungkar itu ada apa enggak? Dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak. Ada enggak mungkar itu? Pernah enggak disampaikan di mimbar itu? Enggak pernah dibahas. Takmir mengakuan, sekian banyak yang saya kunjungi. Iya. Hanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu hanya sebelah. Nahi mungkar itu lebih mengerikan. Sebab pengaruh ma'ruf dengan kemungkaran itu lebih berat. Sekarang gini loh. Nah, ini ada air bersih 1 botol. Ya. Air bersih 1 botol ini. Iki nek sampean tetesi 2 tetes betadin, berubah apa enggak ini? 2 tetes betadin. Berubah apa enggak? Dalam berubah enggak ini? 2 tetes betadin. Berubah menjadi keruh ini. Beningnya sudah hilang, sudah tercemari. Tapi kalau 1 botol betadin, sampean tetesi 2 tetes air bening, pengaruh enggak? Itu antara ma'ruf dengan mungkar. Itu antara ma'ruf dengan mungkar. Wis sampean delok. Sampean delok maca Quran 10 lembar baca Quran. Terus 10 lembar. Alhamdulillah kalau bisa itu ya. 1 juz langsung sekali duduk itu. Terus sampai nonton video porno 5 menit. 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Mau dicoba? Enggak barangkali. Yang mancep di pikiran jenengan yang mana? Yang 1 jam baca Quran atau 5 menit? Kenapa kok nggak ada yang berbicara? Itu Masya Allah, Pak. Nah, ini makanya kaidah ini dihadirkan ya, supaya manusia itu ngerti. Jadi manusia itu suka bantah, mencari dalil, mencari celah, mencari alasan untuk membantah syariat. Tinggal syirik nih, syirik juga demikian, mati-matian nggak mau dikatakan syirik. Ya, kita datang ke tempat orang yang sudah meninggal, ini orang soleh, ini kita nggak berdoa sama dia. Betul memang. Syiriknya di mana? Wong kita itu doanya juga kepada, lihat kalimat doanya gimana bunyinya. Allahumma, kan begitu toh? Allahumma. Dikatakan syiriknya di mana? Kami hanya menjadikan, ya, makamnya orang soleh ini sebagai perantara. Seperti kita ini ngapunten ya, kalau kita datang ke Pak Bupati, nek sampean tok yang datang ke sana itu nggak mungkin langsung ditemoni. Tapi kalau melalui ajudan yang lebih dekat dengan dia, dan itu protokolnya begitu, itu memang Pak Bupati. Lah Allah itu bukan? Lah itu masalahnya. Supaya lebih jelas Pak nggih, lebih jelas di mana letak syiriknya nih. Ini bukan kita membenci, enggak, boten. Kasihan. Paham nih? Pun katakan di sini kita Allah. Ini perantara kita, ini Allah di sini. Ini perantara kita, ini Allah. Kalau kita meyakini, kalau kita doa itu langsung kepada Allah, nggak nyampe karena kedudukan kita belum soleh. Berbeda dengan melalui orang yang soleh. Jadi lebih dekat kepada Allah. Kan itu keyakinannya. Nggih mboten? Nggih mboten? Kan itu keyakinan melalui orang soleh yang katakan sudah mati tadi,
Nah, dengan ini kemudian hubungan itu semakin dekat kepada Allah. Nah, perhatikan dengan baik. Kalau kita langsung kepada Allah, nggak nyampe. Karena kedudukan kita belum soleh. Nah, kalau kemudian kepada orang soleh ini lebih identik diterima daripada tidak. Perhatikan. Berarti, perhatikan. Berarti, kalau memang nanti tidak melalui ini, sulit diterima. Kalau melalui ini berarti diterima. Ini berarti ketergantungan kita lebih kuat kemana? Ke Allah atau ke perantara? Seperti sampean enak ini kok di ACC, ini gak di ACC. Berarti di ACC-nya Allah melalui siapa ini? Perantara. Kalau enggak kan begitu keyakinan-yakinnya. Gimana? Nah, berarti diterima dan tidaknya Allah tergantung ACC, kan gitu. Oleh perantara ini. Berarti ketergantungan kita kepada perantara atau ke Allah? Dalam? Kemana? Ke perantara. Di situ ketergantungannya. Bukan bergantung kepada Allah. Tapi ya apa caranya? Doaku nanti bisa di ACC melalui. Nah, jadi harapannya kemana? ACC-nya perantara. Di situ letaknya, Pak. Lalu bagaimana kita yang tidak soleh ini bisa dekat kepada Allah? Allah sudah memberikan syariat kepada kita, memberikan sebuah aturan, ya cara-cara, yakni dengan apa? Ubudiyah. Contoh, jenengan sebelum berdoa baca Al-Quran terlebih dahulu. Jenengan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Boleh apa tidak? Sebelum berdoa. Boleh apa tidak? Boleh. Supaya apa? Takorrub. Jadi ibadah kita kepada Allah melalui sholat. Melalui sholat kita ingin dekat kepada Allah. Lah ini nanti diolah lagi, Pak. Diolah, ya apa caranya? Iki gak salah. Ya apa caranya? Akhirnya betul salah. Nah, inilah yang kemudian ada hukum-hukum nas-nas yang dibantah oleh manusia dengan akal, dengan logika, supaya orang diberikan udzur syar'i untuk tidak menerima sebuah syariat ini. Loh, gitu yang disebut dengan alasan-alasan tadi itu. Ngaten. Ya apa carane iki gak tadi? Lah tunggale sakniki napa? Riba. Niki napa carane saiki mboten ketok riba. Ngoten. Akhirnya ditulis riba syar'i. Riba syar'i. Wong riba iku dolak oleh kawah riba niku anjene sponsor niku menyenangkan dan menggiurkan. Sponsornya tuh semuanya menggiurkan, menyenangkan semua dan indah banget. Tanpa DP, tanpa apa? Admin. Sponsor ini gitu. Terus cicilan ringan, terus 5 menit cair, 5 menit cair. Ini kamu apa sponsor, masya Allah. Beli 1 rumah dapat 1 mobil. Bodoh-bodoh aja segera dukung ini. Gitu. Dengan membeli rumah ini Anda sudah mendapatkan keringanan 200 juta. 200 juta keringanan. Nek wong belum mikir titik nggak mungkin Pak. Malah di Kauripan itu kemarin 1 rumah 1 apartemen, masya Allah. Mungkin 1 penghuni sekalian mungkin ya. 1 isinya kamar. Astagfirullah. Pun. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, kita jangan sampai apa? Menyangkal syariat dengan logika kita karena kita kadung senang dengan sesuatu. Kita sudah kadung senang dengan sesuatu. Lalu kita ngotot dan kita carikan dalil. Di antara dalil syubhatnya yang menyatakan seperti panjenengan sudah punya kitab Kasyfus Syubhat. Sudah punya daring. Kalau bisa beli. Kasyfus Syubhat. Itu bacanya kudu alon-alon. Kudu alon-alon. Kenapa? Sangat halus pembahasannya. Pendalamannya sangat luar biasa. Karena membahas syubhat.
Subuhat niku sesuatu yang tidak ada jadi kelihatan ada. Nah, contoh, kita akan meyakini berdoa melalui orang yang sudah meninggal walaupun orang soleh itu tidak diperbolehkan karena Al-Quran yang melarang. Dalilnya mana? Kita simak di surah apa itu? Az-Zumar ya. Az-Zumar atau surat? Sebentar. Iya, surat Az-Zumar. Coba dibuka surat 39. Ini dasarnya, Pak. Dasarnya nih. Surat 39 ayat 3. Nah, iya. Surat Az-Zumar ayat berapa? Ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ingatlah, hanya kemuliaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini yang dijadikan dalil tadi. Terus? Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Ini Pak. Jadi ayat ini yang dijelaskan tadi yang kami contohkan, ya, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, itu mengatakan apa katanya? Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini dalilnya. Ya. Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Kami enggak menyembah orang-orang mati. Tidak. Kami tetap menyembah kepada Allah. Hanya saja kami beribadah di tempat ini, ya, dan mendekat mengambil manfaat kepadanya supaya beliau-beliau ini yang sudah meninggal itu liyuqarribuna ilallah. Supaya bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Melalui siapa? Melalui perantara ini. Jadi kami enggak menyembah mereka. Enggak. Begitu dikatakan, iya kan enggak boleh menyembah orang mati atau minta tolong kepada orang mati. Mereka itu sebenarnya enggak mati. Begitu. Mereka itu hidup. Allah yang berfirman. Al-Baqarah dibuka. Nah ini dalilnya. Ini dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 100. Ya, yang dijadikan dalil menikah. Ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan jangan kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi mereka itu sebenarnya itu. Siapa yang bilang mati? Allah sendiri yang mengatakan mereka itu masih. Apa jawab kita? Benar. Mereka memang masih. Namun kehidupan mereka bukan untuk tolong menolong dengan yang di dunia ini. Rasulullah pernah nolong sahabat ketika sudah meninggal? Hah? Rasul.
Ketika perang antara mantu dengan istrinya, kenapa Nabi nggak muncul? Kenapa Ali tidak datang ke makam Rasulullah? Anda katakan Nabi masih hidup? Mati di dunia ini. Hidup di? Ya benar, hidup di akhirat. Orang kafir di akhirat mati apa hidup? Nggak berdoa itu. Saya dipahami nih Pak. Tapi kehidupan mereka ini bukan untuk ngurusi urusan-urusan di dunia. Kalau memang orang sekarang itu bisa ngurusi santrinya, bisa ngurusi jamaahnya, Nabi bisa ngurusi istrinya. Coba istrinya perang dengan mantu, coba ya. Kenapa Nabi kok tega membiarkan? Kenapa Aisyah kok nggak datang ke makam Nabi supaya mengingatkan Ali gitu? Hah? Gimana ini? Nah, inilah perlu dikaji Pak yang demikian. Saged dipahami nggih? Nah, dengan adanya ayat ini, wong sing mboten nate ngaji, begitu aduh bener toh Gusti Allah ngomong orang mereka itu gak mati. Mereka itu hidup. Panjane wong-wong iki kan ngomong aja. Sampean saya kena lagi. Saya kita tanya jenengan, Nabi masih hidup apa sudah mati? Sama lebih kurang ajar ini. Ini ada orang soleh saja masih hidup kok Nabi mati gimana? Lebih gak soleh Nabi ini. Sakitipun pahami nih Pak. Kehidupan ini bukan kehidupan untuk tolong menolong dengan kehidupan dunia. Berarti masih bisa beramal dong. Kalau bisa menolong berarti masih bisa beramal, masih bisa punya amalan, kesempatan membantu orang lain. Nah, ini kekeliruan yang perlu Nah, ini yang disebut dengan syubhat, Pak. Ngerti? Jadi mencari dalil yang bukan pada tempatnya. Kok miso-miso yang nggih dalil Sahih Bukhari, lho ngoten. Lha wonten Bukhari niku wonten. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum. Walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat dohirmu. Allah enggak melihat tampang wajahmu, enggak melihat fisikmu, ucapanmu. Yang dilihat oleh Allah hatinya. Itu yang penting itu hati ini. Masih sampean miso enggak masalah. Sing penting hati sampean tuku zikir. Iki iso. Ngono lho. Lah miso iku tekon ndi? Ayo, ngomong niku dari pundi? Omongan dari mana? Dari hati, Pak. Nek gak percaya, kok sampean petuk marang sampean muni yo, wedhus. Mertua lewat sampean, wedhus. Gue lah kaget mertua. Sapa le wedhus e? Jenengan, Pak. Awakmu muni ngono, niku lambe kula, Pak. Nek ati kula jenengan itu seperti malaikat. Yakin anak tiba pulang itu. Bojomu kentekan obat kaya ini. Orang ndak pernah ngaji jenengan tuh gitu ya mesti mantu, Pak. Ya Allah, ya ampun ya. Nah, ini kaidah-kaidah yang perlu dicamkan baik-baik. Mencari alasan untuk menolak syari, mencari dalil untuk mencari menolak dalil. Ini manusia mencari alasan-alasan. Padahal manusia tahu itu tentang karakter dirinya. Maka kewajiban seorang muslim kepada syariat, saya ulangi, kewajiban seorang muslim kepada syariat adalah sami'na wa ata'na. Itu kewajiban seorang muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pertama kita lihat dalil surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ya. Ya, surat An-Nisa ayat 65. Mari kita simak karakteristik kita. Iya, langsung dibaca terjemahnya. Maka demi Rohmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah,
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diawali dengan kalimat sumpah. Diawali dengan kalimat sumpah. Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu. Ya. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka pada hakikatnya, nah di sini la yu'min, belum pantas dikatakan beriman. La yu'min, belum layak dikatakan beriman. Tidak sepatutnya dikatakan mukmin. Kecuali dengan syarat. Nah, maka surat An-Nisa ayat 65 ini dijadikan standar syarat sahnya iman seseorang. Yang pertama apa? Syarat yang pertama adalah yuhaqqimuka fima syajara bain. Artinya tahkimur rasul, menjadikan Rasul sebagai hakim. Menjadikan Rasul sebagai hakim. Ini pertama. Ngerti maksudnya, Pak? Menjadikan Rasul sebagai hakim itu pengertiannya pripun? Ukuran halal haram tergantung dari Nabi. Kalau Nabi bilang boleh, maka itu boleh. Walaupun orang banyak tidak. Itu yang dimaksud menjadikan Nabi sebagai hakim. Mengembalikan persoalan ini kepada apa yang sudah diputuskan oleh Nabi. Saya ulangi, mengembalikan masalah ini, hukum masalah kepada apa yang sudah diputuskan oleh Nabi. Kalau Nabi mengatakan itu mungkar, ya itu jadi mungkar. Ngerti enggak, Pak? Kalau Nabi mengatakan itu makruh, ya itu jadi makruh. Kalau itu jadi halal, ya jadi halal. Itu yang disebut dengan tahkimur rasul. Menjadikan Rasul sebagai hakim. Jadi apa yang diucapkan Nabi, maka itu kita jadikan hukumnya. Itu yang pertama syaratnya. Nah, apakah kita sudah mengarahkan ke situ ketika ada permasalahan-permasalahan? Dikembalikan kepada hadis. Ya, hadisnya Nabi bilang apa? Begitu loh. Ya, hadisnya Nabi bilang apa? Pun yang pertama itu. Yang kedua, syarat yang kedua iman itu diterima adalah la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua adalah adamul haraj. Adamul haraj. Adamul haraj itu enggak ada beban. Enggak ada beban sama sekali dengan apa yang sudah diputuskan. Artinya apa? Legowo. Artinya ridho. Itu konsekuensi dari doa yang kita baca setiap pagi. Rodi itu. Nah. Saya dikatakan ridho ini kenapa sih, Pak? Ayo. Ridho sampai ikhlas niku sami mboten? Bedane napa? Ya pokoknya beda kan? Takon bareng. Lah ya bedanya apa ikhlas kalau ridho? Tulisannya, oh ya sip. Ini jawaban sedikit tapi menyakitkan. Mirip-mirip tuh Pak nggih. Mirip. Benten, Pak. Kalau ridho napa? Ridho itu bukan ikhlas. Kalau ikhlas bukan ridho. Kalau ridho itu hati kita ini legowo nerimo tanpa ganjalan. Nerimo. Itu ridho. Ikhlas kita yang memberi. Sakit dipahami? Ridho terhadap apa yang kita terima. Nah, kalau ikhlas apa? Lepas apa yang kita lakukan. Itu namanya ikhlas. Itu. Jadi balik malah simpangan dalan gitu loh. Itu namanya itulah konsekuensi kita ridho. Kalau kita raditu billahi rabb, aku ridho Allah sebagai Rabb, sudah Allah saja sudah. Jangan kemana-mana. Jangan ke siapapun. Makanya kalau bisa panjenengan beli kitab apa? Saya anjurkan betul, jangan beli kitab saya itu. Engko beto panjenengan. Engko beto. Karena tidak semua dalil itu disampaikan ustaz.
Enggak di semua dalil disampaikan Ustaz. Ya. Itu terus asbabun nuzul, asbabul wurudnya apa, termasuk munculnya kesyirikan. Ya, nyembah berhala, itu asal usulnya piye? Ngoten lho. Niku dijelaskan wonten gini kitab Fathul Majid. Sudah punya dereng. Sing sampun napa pun diwaca nggih dereng. Ada kitab itu Fathul Majid. Asal usul munculnya penyembahan berhala. Kok sampai kuburan wong soleh dadi patung, asal usulnya piye? Asal usulnya enggak masalah, Pak. Asalnya niku menghormati kok. Makanya penghormatan kalau berlebihan itu jadi masalah gitu loh. Ngoten. Sing enggak boleh itu kan hulunya niku, berlebih-lebihannya tuh. Menghormati Ustaz Rob boleh, tapi sampai tempat duduk Ustaz Rob sampai ciumi ya jangan gitu loh ya. Nah Ustaz Rob pergi tempat duduknya diciumi. Bekas minumnya dikai rebutan. Ketularan watu sampean. Enggak ketularan ilmu nih. Itu namanya hulu. Nanti kok gak dalil ya, ini bukan gak ada dalil, ada dalilnya. Cuma lupa posisi yang dimuliakan Nabi dengan kita. Nabi ini sampai keringetnya ada yang diperas sama sahabat nih. Ayo keringetku perasan ngono. Lah kalau kena sesek ya sampean. Itu yang tidak boleh hulu. Makanya Nabi pun tidak membenarkan para sahabat melakukan beberapa pekerjaan dan amalan. Sampun. Syarat yang kedua sahnya iman tadi apa? Adamul haraj. Lah kalau kita ridho Nabi itu Muhammad itu Nabi kita, maka semua yang disyaratkan Nabi itu ya kita ridho. Namanya ridho, ya siap nerima sudah. Matan dengan segala konsekuensi. Rodi itu bilaku ridho. Ridho namanya ridho itu gimana? Siap nerima apa yang ada itu wis gak usah kaget ngomong ngoten lho. Jenenge ridho niku wis terserah apalagi nanti pasrah bongkoan itu yang terakhir nanti. Yang terakhir apa? Pasrah bongkoan. Itu syarat sahnya iman. Napa syarat bongkoan ini? Wa yusallimu taslima. Menerima berserah diri dengan sepenuh hati. Itu konsekuensi syarat syahnya iman itu. Ya, berserah diri sepenuh hati. Lah berserah diri sepenuh hati ini pripun maksudnya? Konsekuensinya kayak apa? Kita lihat surat An-Nur ayat 51. Itu konsekuensinya. Surat 24 ayat 51 itu konsekuensinya. Wa yusallimu taslima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu konsekuensinya di surat 24 ayat berapa? 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun. Sungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ia ucapkan, kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Insyaallah. Lah ngeten iki ndelok prakteknya para sahabat nanti, Pak. Kita melihat prakteknya para sahabat luar biasa. Nanti jenengan Bapak sampun punya kitab Riyadhus Shalihin. Sudah. Jenengan buka bab taubat. Hadis paling panjang. Hadis tentang siapa? Siapa? Ka'ab. Ada peristiwa apa itu? Ka'ab tidak ikut perang. Akhirnya diapakan? Dihajar. Dihajar niku diisolasikan, di boikot. Selama berapa? 50 hari atau 60 hari itu. Sekitar itu. Gak boleh disopo sama kaum muslimin. Gak boleh disopo sama kaum muslimin. Sampai sahabat Ka'ab itu kalau habis sholat itu duduk
persis di depan Nabi supaya disapa. Enggak ditoleh sama Nabi sama sekali. Dan sahabat-sahabat yang lain, jadi ada 3 sahabat waktu itu diboikot oleh Nabi selama 60 atau 50 hari itu. Masya Allah. Enggak boleh nyopo, bahkan istrinya disuruh apa? Pulang. Pokoknya bojo kula niki sing sitok iki tuwek ngoten lho. Ya napa? Kalau tinggal gimana? Wis masak, setelah masak kamu pulang. Dan itu diperlakukan. Di saat seperti itu, di saat mendapat perlakuan dari Nabi dan para sahabat seperti itu, sampai ada ketemu sahabat Ka'ab itu ngambil jalan yang lain. Sampai segitu, Pak. Selama kurang lebih 2 bulan, kurang lebih diperlakukan Nabi seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, sahabat Ka'ab mendapat surat dari Ghassan, dari Raja Ghassan. Melalui seorang pedagang, petani, terus nanya di mana rumah Ka'ab. Akhirnya ditunjukkan, orang-orang menunjukkan, oh itu Ka'ab itu sedang berjualan di sana. Akhirnya orang-orang tadi dari Ghassan tadi datang ke Ka'ab menyerahkan apa? Surat itu, menyerahkan surat. Nah, begitu diserahkan, dibaca itu surat langsung dari Raja Ghassan. Apa katanya? Amma ba'du. Aku telah mendengar berita, telah sampai kepadaku suatu berita bahwa kamu diperlakukan oleh pimpinanmu dan teman-temanmu seperti ini. Apa benar? Nah, berarti orang kafir itu selalu apa? Memantau kehidupan kita. Selalu dipantau kita. Nah, kula mek sampeyan ae sing merasa aman, sing TikTok kae. Kafir nyimak kita sampai sendi-sendi kita di mana, relung-relung kita kena semua kan sekarang. Nak gerutuk apa? Kena. Gerak apa? Kena. Sudah persis yang dikatakan oleh Nabi. Seperti untuk selimut. Jadi jumlah 80% itu nggak ditakuti sama sekali orang kafir. Nggak takut sama sekali orang kafir. Jadi orang kafir malah memegang peran-peran penting di tengah-tengah kita. Karena kita sudah kelihatan, Pak, dibaca betul, diketahui betul dari awal. Dan pada saat itu Raja Ghassan menawarkan, ya, menawarkan. Telah sampai berita kepada kami, Anda diperlakukan oleh pimpinan Anda dan teman-teman Anda seperti itu. Padahal saya melihat Anda memiliki potensi yang sangat besar. Anda ini orang terhormat. Anda memiliki kapasitas yang tinggi, Anda memiliki skill yang luar biasa. Anda memiliki kehormatan. Tidak pantas Anda diperlakukan seperti itu. Ini provokasi yang disampaikan. Coba bayangkan. Saat diboikot oleh Nabi mendapat tulisan seperti itu, bayangkan. Anda ini orang terhormat. Anda orang mulia. Tidak sepantasnya Anda diperlakukan seperti itu. Datanglah ke tempat kami. Ada tempat istimewa buat Anda. Kira-kira kalau jenengan dari Ka'ab kira-kira apa? Budal. Bayangkan. Oleh saat nggak dibaca ulang, disobek-sobek, dimasukkan ke sampah. Hanya satu yang aku tunggu. Pemaafan dari Nabi dan Allah. Sampai akhirnya turun. Datangnya apa? Penerimaan taubatnya Ka'ab diterima. Itu saking nangisnya gak karu-karuan, luar biasa. Ini jadinya konsekuensi raditu billahi. Maka dijelaskan di dalam surat An-Nur pada ayat berapa tadi? 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na. Itu sikap orang. Begitu dengar perintah. Dari siapa ini? Dari Allah. Dari siapa nih? Dari Rasul. Jelas ayatnya, jelas hadisnya. Kita tidak ada jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Itu jawaban seorang mukmin. Nanti Bapak Ibu bisa baca hadis tentang asbabun nuzul, turunnya surat hijab, tentang wajibnya jilbab. Bapak Ibu bisa baca turun haramnya khamr. Bayangkan bagaimana ketundukan hati mereka untuk merealisasikan ayat-ayat tersebut. Enggak ada ban. Padahal mereka itu peminum khamr, enggak nanya-nanya. Kalau zaman sekarang paling kerat-keratan, Pak. Telung kerat, petang kerat, nonton wis bikin mabuk turun asline wong niku saking gaya mawon.
Mabuk asli itu bukan ganggu. Mabuk itu kelenger. Gitu loh. Orang mabuk itu kelenger. Mabuk. Bukan bikin kasus jalur jatah bakso gratis. Ini jadi pentung. Mabuk kok keludusan ini. Mabuk itu ngeletak. Gak kuat apa-apa. Makanya jabat Ibnu Taimiyah waktu berdakwah itu. Ketika Ibnu Taimiyah rombongan ya, dengan beberapa ulama dan santrinya itu. Dalam rangka amar ma'ruf nahi. Ada orang mabuk dibiarin sama Ibnu Taimiyah. Dibiarin. Sampai santrinya tuh bingung. Ya imam, bukankah tujuan utama kita keluar ini menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lain udah mungkar kok jenengan biarkan gimana? Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Apakah Anda tahu kaum ini? Kaum ini mabuknya lu apik enggak mabuknya? Mabuknya lebih baik daripada enggak mabuknya. Loh kok bisa? Kalau mabuk dia tidur. Sehingga orang yang lewat di tempat ini aman. Kalau dia nggak mabuk, setiap orang lewat akan diganggu. Oh, jadi inilah kaidah-kaidah amar ma'ruf. Nggak mesti harus action dengan demikian. Sehingga ada kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar niku Pak, terutama dalam nahi mungkar. Ngapunten, dalam nahi mungkar. Dilihat kaidah maslahat dan manfaat dan madharat. Sakit dipahami ini? Manfaat dan madharat, bukan keberanian. Contoh, di rumah perumahan kita ada satu rumah dipakai untuk minum khamr atau adu jago. Ya, terus panjenengan dengan tim pengajian atau takmir masjid datang dengan membawa mushaf nek perlu mungkin. Ya. Untuk melerai, pakai seragam, mungkin pakai jubah, pakai sarung, pakai kopiah. 20 orang datang ke tempat adu jago. Insya Allah adu jago batal, Pak. Enggak jadi insya Allah. Ganti sing gelut menungsani. Ayo percaya mboten jenengan. Dalam percaya mboten? Beda. Kalau umaro orang yang punya kewenangan, katakan polisi lah katakan. Sebagai pemangku hukum gitu. Satu orang, enggak usah 20 orang. Satu orang dengan membawa seragam. Mas, ini ada perintah dilarang ini enggak boleh. Selesai insyaallah. Makanya kenapa ini disuruh untuk mendekat kepada mereka dan untuk supaya memberikan motivasi kepada penegak hukum itu untuk berbuat dengan gambaran-gambaran. Niki kalau nggak dicegah kemudorotannya sangat. Ini harus action kita gitu loh. Action mendekat kepada orang-orang pemangku hukum, pemegang hukum ini untuk bertindak. Kalau kita yang bertindak yakin perang, Pak. Tutup PTE sih perang. Insya Allah PTE aman malah. Gak situ cari PTE. Menungsahan sih kalau. Coba kalau jenengan laksanakan. Atau orang mabuk kita datang terus masa. Tapi kalau orang yang memang punya wewenang hukum, di situ bertindak, di situ berbuat, maka masya Allah maslahatnya sangat bisa dirasakan. Nah, kemudian jenengan lihat ketika Allah turunkan perintah khamr, larangan khamr, itu kan 3 tahap. Allah menurunkan khamr itu enggak langsung khamr haram, bukan 3 tahap. Kenapa? Ngelihat bagaimana orang kecanduan ini. 3 tahap. Pertama Allah mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat di saat kamu sedang mabuk. Itu asbabun nuzul ayat itu berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf itu ngundang sahabat-sahabat makan. Setelah makan dikasih khamr, minum khamr. Setelah itu teler. Ayo kita waktunya sholat. Aduh kumandangkan adzan. Aduh sholat, tunjuk si fulan jadi imam. Lah jadi imam niku baca surat Al-Kafirun kuwalik-walik gak karu-karuan. Mestinya la a'budu ma ta'budun, akhirnya a'budu ma la ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Tadi gak karu-karuan. Makanya turun ayat itu, jangan sampai kamu dekati sholat di saat kamu sedang berarti khamr. Ayo, haram apa belum? Belum. Tapi itu terapi yang sangat menarik gitu loh. Sehingga sejak turun ayat itu nggak ada sahabat begitu sudah mendekati waktu
sholat sudah dijamin nggak mabuk, berarti mabuknya harus dijadwal. Dijadwal. Ini nek mabuk sakmene kok tenger-tengere sampai pirang jam gitu kan. Kalau mabuk jam sekian, nanti kelengare sampai jam berapa itu diatur sama mereka, dan itu namanya terapi. Ngerti? Makanya ibu-ibu kalau sudah ngerti begini gitu ya, kalau ada suaminya yang ashabul ukhdud, ya, rokok berat gitu ya, ojo langsung diutes-utes rokok nih. Ada ibu-ibu tak ingatkan, jangan pula haram kok Ustaz. Masalahnya bukan haram. Kita tahu haramnya itu, cuma masalahnya suami jenengan tuh bisa dengan terapi model begitu. Ya biar ngerti dia. Loh, gak kena dikandani. Di sing lanang ya tak ya kudu diutus-utus pisan. Lah rokok niku diutus ngarepe sing lanang ngoten iki. Ya mangkel sing lanang. Wong sing lanang dereng patek ngaji. Itu namanya enggak ngerti cara membawa ilmu. Akhirnya nopo? Tambah enggak karu-karuan. Pun sehat, pun saniki bojo kula mboten ngerokok Ustaz. Iya di hadapanmu. Saya nggak yakin, betul nggak yakin, benar ternyata. Begitu jatuh berikutnya, brek jatuh kena jantung. Diperkirakan masih mengkonsumsi rokok. Ternyata naik kamar mandi, rokok 5 langsung disedot. Mumpung karena bojo. Jangan membuat orang itu takut dengan kita. Termasuk dengan anak-anak. Termasuk dengan anak-anak. Terapi itu paling bagus. Terapi. Adapun pengurangan kurang ngono, itu cara. Makanya kita dituntut untuk berpikir, dituntut cerdas di dalam menangani kasus-kasus di sekitar kita ini. Sampun nggih? Nah, itu jenengan baca, Masya Allah. Begitu sudah waktunya khamar itu haram, itu saat itu sahabat itu lagi menenggak minum khamar, Pak. Lagi nenggak minum, lagi teler gitu loh. Lagi mabuk. Diserukan, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamr. Ngoten niku sambil teler niku ngepruki apa? Botol-botol yang masih sudah haram. Dipercaya kan yang rumah-rumah itu yang gentong-gentong itu sampai kayak kamar mandi itu. Di Madinah itu banjir yang namanya khamr di jalan-jalan. Banjir mengalir di jalan-jalan. Jangan hanya kerat-keratan. Gentongan, Pak. Jeding, ngerti jeding. Ya Allah, itu kalau mengecam khamr itu segitu. Sehingga begitu diturunkan khamr haram, jiwa mereka sudah siap. Sami'na wa ata'na. Ada tahapan. Allah turunkan jilbab. Bagaimana begitu turun waktu wajibnya jilbab? Apa sudah ada jilbab? Belum ada. Belum ada. Selembar kain pun untuk jilbab enggak ada. Karena memang Allah belum syariatkan untuk. Begitu sudah Allah syariatkan, kul, hai Muhammad, katakan kepada istrimu, katakan kepada istri-istri orang mukmin dan anak-anak perempuanmu serta anak-anak perempuan orang muslim untuk menutup aurat-aurat mereka. Menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Begitu turun ayat ini, wanita-wanita muslimah itu nggak punya persiapan jilbab. Lalu apa yang mereka lakukan? Selambu-selambu itu ditetei. Nanti kalau pulang dikembalikan lagi. Jenengan kali kula kari nguncal dicop ambek ndas biasane. Jilbab niku lho. Lah nggih to? Malah sing sak lengen-lengene ya Allah modele sakniki. Lho ngono ku sik kabotan. Sik kabotan ndas cuwilik mawon ditutupi pluk nih. Ya Allah. Pun ayo dievaluasi jadi nilai-nilai keimanan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka untuk meringkas kaidah ini ya, nanti akan kita bahas persiapan tafsir yang akan kita kaji di kajian yang akan datang. Mengembangkan tafsir surat 75 ayat 14-15. Nanti kita siapkan tafsir surat 17 ayat 14. Surat 17 ayat 14. Surat 16 ayat 84.
surat 16 ayat 84 dan ditambah 89. Ini tafsir yang akan kita bahas untuk mengambil kaidah di ayat ini. Surat 16 ayat berapa? 84 ditambah 89. Kemudian surat 41 ayat 20 dan ayat sampai ayat 22. Surat 41 ayat 20 sampai ayat 22. Kemudian surat 30 ayat 57. Surat 30 ayat 57. Kemudian surat 66 ayat 7. Surat 66 ayat 7. Terakhir surat 36 ayat 65. Ini berkaitan dengan hisab, di mana manusia itu tahu tentang dirinya sendiri sehingga manusia tidak punya alasan-alasan. Di mana manusia di dalam kehidupan dunia ini ketika membantah syariat selalu mencari alasan. Saya ulangi. Tabiat manusia selalu mencari alasan untuk membantah syariat, untuk menghindar syariat. Dan ini merupakan sebuah sifat yang tidak benar, sifat yang tidak baik, dan itu bukan sifat dari orang-orang yang beriman. Baik, demikian kajian kita di pagi ini. Jadi kata dasarnya di mana tadi? Kata kuncinya di mana? Menolak syariat dengan mencari alasan-alasan. Itu kata kuncinya yang nanti akan kita kupas bersama-sama, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik nanti. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.